Halo guys, di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul The Furies yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Kayla. Pada suatu malam, Kayla diculik bersama temannya yang bernama Maddie. Di saat Kayla tersadar, ia sudah berada di tengah hutan. Tak hanya itu saja, di dalam hutan itu terdapat gadis lainnya yang senasib dengan Kayla. Di dalam hutan itu, Kayla dan gadis lainnya dikejar-kejar oleh banyak psikopat bertopeng. Apakah Kayla dan gadis yang lainnya berhasil selamat? Langsung saja, intro. Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang wanita yang bernama Kayla dan Maddie. Mereka berdua ini bersahabat sejak kecil, di mana Kayla ini memiliki penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi ini membuat penderitanya tak sadarkan diri secara tiba-tiba. Dan selama ini yang menjaga Kayla adalah Maddie. Di sana Maddie merasa kesal dengan Kayla karena ia selalu menjaganya. Karena hal ini mereka pun bertengkar. Kemudian mereka berdua diculik oleh orang yang tak dikenal. Kayla pun seperti bermimpi bahwa matanya sedang dioperasi. Kemudian Kayla mendengar suara yang nyaring yang membuat telinganya kesakitan. Ternyata Kayla berada di sebuah peti yang dimana peti itu berada di tengah hutan. Kayla pun berhasil keluar dari peti itu. Lalu Kayla pun mencoba mencari Maddie. Tiba-tiba saja ada dua orang wanita yang menyuruh Kayla untuk tidak berteriak. Wanita ini adalah Alice dan Sena. Alice dan Sena ini bernasib sama dengan Kayla. Alice pun menanyakan ke Kayla, apakah Kayla memiliki ponsel. Kayla pun langsung berlari ke petinya tadi. Namun Kayla tak menemukan apa-apa. Dan tiba-tiba saja penyakit epilepsi Kayla kambuh. Di saat Kayla tak sadarkan diri, penglihatan Kayla terhubung dengan seseorang yang membawa kapak. Setelah Kayla tersadar, ia pun menanyakan keberadaan Sina. Dan Alice pun menjawab, Sina sedang mencari bantuan. Mereka pun memutuskan untuk menyusul Sina. Namun saat di tengah jalan, mereka bertemu dengan pria bertopeng yang membawa kapak. Mereka berdua pun segera sembunyi di balik peti. Namun pada saat itu penyakit Kayla kambuh lagi. Alice pun memutuskan untuk kabur, dan Alice dikejar oleh pria bertopeng ini. Pada saat yang bersamaan pula, lagi-lagi penglihatan Kayla terhubung dengan seseorang yang membawa kapak. Dan Kayla melihat jelas bahwa seseorang ini sedang mengejar Alice. Nasib naas menimpa Alice. Dia tewas dibunuh oleh pria bertopeng ini. Di sini dapat kita simpulkan bahwa Kayla terhubung dengan pria bertopeng yang membunuh Alice tadi. Setelah Kayla tersadar, ia pun menghampiri Alice yang sudah tewas. Kayla pun berlari mencari jalan keluar, dan Kayla menemukan sebuah dataran yang luas. Di dataran itu, Kayla menemukan sebuah benda yang dapat mengeluarkan suara nyaring, yang membuat telinga Kayla sakit. Ternyata itu adalah pagar pembatas. Tak lama setelah itu, Kayla mendengar suara wanita yang bernama Sally meminta tolong. Ternyata Sally dikejar oleh pria bertopeng tadi. Pria ini pun langsung melemparkan kapaknya dan mengenai Sally. Setelah itu, pria bertopeng ini pun melambaikan tangan ke Kayla. Dari kejauhan datanglah pria bertopeng yang membawa celurit. Pria bercelurit ini pun menyerang pria berkapak. Dengan kesempatan ini, Kayla pun menolong Sally. Pertarungan psikopat ini pun dimenangkan oleh pria celurit. Sedangkan Kayla menyembunyikan Sally di balik pohon. Kayla pun meninggalkan Sally. Kayla pergi sebentar untuk mencari bantuan. Pria bercelurit ini pun mencari keberadaan Sally. Sedangkan Kayla dihadang dengan pria bertopeng babi. Akhirnya keberadaan Sally diketahui oleh pria bercelurit ini. Dan Sally pun dibunuh oleh pria bercelurit ini. Di saat yang bersamaan, pria bertopeng babi ini pun kepalanya meledak. Kayla pun merasa bingung. Lalu Kayla mendapati Sally yang sudah meninggal.
Kayla pun merasa sedih dan frustasi. Lalu Kayla melanjutkan perjalanannya. Sampai pada akhirnya Kayla menemukan banyak gubuk yang gak berpenghuni lagi. Ternyata tempat ini adalah bekas pertambangan. Kayla pun bersembunyi di salah satu gubuk. Kayla merasa ada seseorang di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Kayla pun langsung menebasnya. Ternyata yang ditebas Kayla adalah gadis biasa yang nasibnya sama dengan dirinya. Sena pun datang dengan gadis yang lainnya yang bernama Rose. Di sana Kayla mencoba menjelaskan bahwa ini terjadi tanpa unsur kesengajaan. Di saat itu pula lagi dan lagi penyakit Kayla kambuh lagi. Kali ini penglihatan Kayla terhubung dengan seseorang yang menyembunyikan Maddie di sebuah tempat. Di saat Kayla tersadar, Rose tahu bahwa Kayla menderita epilepsi karena saudaranya Rose mengalami hal yang sama dengan Kayla. Dan Rose pun mengatakan bahwa Sena sudah pergi. Di sana pun mereka berkenalan dan mereka berjanji akan saling menjaga. Kayla pun menjelaskan ke Rose bahwa dia bisa melihat Maddie disembunyikan oleh seseorang. Ternyata Rose juga mengalami hal yang sama dengan Kayla. Namun Rose melihat seseorang bertopeng burung. Lalu Kayla menanyakan ke Rose, "Apa kau ingat ada seseorang yang mengoperasi mata kita?" Rose menjawab, "Kukira itu hanyalah mimpi." Kayla pun berinisiatif untuk mencongkel mata gadis yang dibunuhnya tadi. Dan ternyata Kayla mendapati di mata gadis itu terdapat implan atau perangkat yang dapat memantau seseorang dari jarak yang jauh. Dan ternyata memang benar, ada seseorang yang memantau mereka dari kejauhan. Kayla pun mencoba berkomunikasi dengan orang tersebut melalui mata Rose. Tak lama setelah itu datanglah pria topeng berpisau. Tiba-tiba saja Sena datang lagi. Sena mengatakan ada dua pria bertopeng di luar. Lalu Kayla menjelaskan bahwa ada seseorang yang sedang memantau kita. Kemudian pria bercelurit datang mendekati gubuk mereka. Di gubuk itu Rose hampir tertangkap. Syukurnya Kayla dan Sena menolong Rose, dan mereka pun berhasil mengusir pria bercelurit tadi. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa pria bercelurit itu tak langsung membunuh Rose. Di sanalah mereka baru menyadari ternyata mereka dipasangkan dengan salah satu psikopat. Contohnya adalah Sally. Di saat Sally mati, pasangan Sally adalah pria bertopeng babi. Pria bertopeng babi itu pun ikut mati. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pasangan Kayla adalah pria yang berkapak dan pasangan Sena adalah pria yang berpisau. Jika di antara mereka mati, maka pasangan mereka pun ikut mati. Dengan gilanya, Sena malah menyuruh Kayla untuk membunuh Rose. Kayla pun menolaknya. Kayla dan Rose pun memutuskan untuk kabur dari Sena. Mereka berdua pun sembunyi di gubuk lainnya. Mereka berdua pun berjanji tak saling membunuh. Lalu Kayla mengajak Rose untuk menyelamatkan Maddie. Mereka berencana kabur dari sebuah celah dari gubuk itu. Namun sayangnya kaki Rose malah tersangkut. Dan saat itu pula ada pria bercelurit datang dan menarik kaki Rose. Di saat yang bersamaan pula pria berpisau mulai mengancam. Akhirnya Kayla masuk ke gubuk itu dan Rose berhasil melukai pasangannya. Di saat Kayla dalam keadaan bahaya, Rose pun berusaha menolong. Hingga pada akhirnya Kayla pun berhasil membunuh pria bercelurit ini. Pria berpisau ini pun takut melihat mereka berdua yang berhasil membunuh pria bercelurit. Kayla pun melihat Sena mencari keberadaan Maddie. Kayla pun mencoba menyelamatkan Maddie. Lalu Kayla pun mencoba menghentikan Sena. Namun Sena tetap pada pendiriannya. Dia tetap akan membunuh Maddie dan yang lainnya. Pada saat yang bersamaan, Rose ditangkap oleh pria yang berpisau. Tiba-tiba saja dari belakang Sena datanglah pasangan Kayla yang ternyata masih hidup. Dan pasangan Kayla pun langsung membunuh Sena. Di saat yang bersamaan pula pasangan Sena kepalanya meledak. Dan yang lebih mengejutkan, Kayla memutuskan untuk membunuh pasangannya agar pasangannya ini tidak memburu Rose dan Maddie. Akhirnya Kayla dan Rose menemukan Maddie. Di sana Rose tampak cemburu dengan kedekatan Kayla dan Maddie. Rose pun mengatakan hal-hal yang tak senonoh.
Kayla pun merasa tersinggung dengan kata-kata Rose. Mereka pun berencana akan kabur lewat terowongan tambang. Namun terowongan itu sudah ditutupi oleh bebatuan. Dan tiba-tiba saja datanglah pasangan Maddie. Di saat genting seperti ini, lagi-lagi sakit Kayla kambuh. Rose pun mengambil kesempatan untuk membunuh Maddie. Dan pasangan Maddie pun tewas. Setelah Kayla tersadar, Rose mengatakan bahwa ia telah berhasil membunuh Maddie dan pasangannya. Tentu saja Kayla marah besar ke Rose, dan Kayla pun meninggalkan Rose sendirian di hutan. Setelah Kayla sampai di perbatasan, Kayla memilih untuk mencabut salah satu matanya. Dan Kayla pun berhasil melewati pembatas itu. Sedangkan Rose dinyatakan sebagai pemenang di permainan ini. Beberapa hari kemudian kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang menonton tayangan ulang permainan kemarin. Dan datanglah Kayla menyerang pria tersebut. Kayla pun menanyakan ke pria ini, siapa saja orang-orang yang merencanakan permainan ini. Setelah mendapatkan nama-nama tersebut, Kayla pun langsung membunuh pria ini. Cerita pun selesai. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf.